Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada ya. Kita sharing kembali sesuatu yang sangat menarik ya untuk ternak kita ya. Bagaimana kita memanipulasi rumen ternak ruminansia. Manipulasi dalam hal ini tentunya yang baik tentunya dong ya. Jadi bukan yang buruk. Jadi kita akan mencoba sharing ya. Bagaimana? Nah, manipulasi rumen pada ternak ruminansia adalah praktek yang bertujuan untuk apa? Untuk mengoptimalkan fungsi rumen dalam meningkatkan efisiensi pencernaan dan produksi ternak tentunya ya. Rumen sendiri adalah bagian pertama dari sistem pencernaan ruminansia yang berperan penting dalam apa? Dalam proses fermentasi ya, terutama fermentasi pakan. Oleh siapa? Oleh mikroorganisme yang ada di dalamnya tentunya. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi bagaimana kita memanipulasi rumen itu yang sering di lapangan dan bisa digunakan. Yang pertama tentunya bagaimana mengelola pakan ya. Jadi manajemen pakan, penyesuaian ransum misalnya. Mengatur komposisi pakan untuk memastikan keseimbangan antara sumber serat ya, ada sumber protein nantinya, energi dan mineral. Contoh ini ya, bisa menambah pakan hijauan berkualitas tinggi atau konsentrat yang seimbang. Bisa juga kita menambahkan setiap memberikan pakan ternak ruminansia itu kita imbangi dengan leguminosa, baik sumber leguminosa yang merambat juga leguminosa pohon ya, yang memang terkenal berkualitas dan biasanya masih ada daunnya pada saat musim kemarau. Nah, yang berikutnya pakan tambahan ya, bisa menggunakan suplemen seperti lemak terproteksi, ionofor atau probiotik untuk meningkatkan efisiensi fermentasi dan kesehatan rumen. Oke, nah sekarang kita termasuk di dalamnya memanipulasi rumen itu adalah dengan probiotik atau prebiotik ya. Probiotik itu apa? Yaitu menambahkan mikroorganisme hidup yang menguntungkan ke dalam pakan untuk meningkatkan populasi mikroba yang baik di dalam rumen. Contoh misalnya probiotik termasuk bakteri asam laktat ya, lactobacillus dan ragi misalnya Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, kita tahu ya, tidak usah sebut nama ya. Untuk manusia juga ada ya yang bisa membantu sistem pencernaan pada manusia. Nggak usah sebut nama ya, nanti dikira endorse ya. Yang berikutnya adalah prebiotik ya, memberikan komponen pakan yang tidak dicerna yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas mikroba yang menguntungkan di dalam rumen. Contoh misalnya ya adalah frukto oligosaccharidat atau disingkat dengan FOS, FOS, dan manano oligosaccharida atau manan oligosaccharida, MOS ya, disingkat seperti itu ya. Itu kalau prebiotik ya, terdiri dari FOS dan MOS. Nah, yang berikutnya adalah kita mengatur buffer dan penyangga. Apa itu buffer? Buffering agent ini ya kita menambahkan bahan seperti bikarbonat ataupun magnesium oksida ke dalam pakan untuk menstabilkan pH rumen ya. Kenapa distabilkan pH rumen? Karena proses fermentasi itu akan berjalan dengan baik kalau pH rumennya itu dalam posisi yang netral 6 sampai 7, itu akan aktivitas mikroba. Tetapi kalau misalnya sampai turun drastis itu malah sakit, nanti terjadi asidosis ya. Nah, itu yang kita harus jaga ya, memanipulasinya ya, menambahkan berbagai macam larutan buffer atau penyangga.
dan ini akan meningkatkan proses fermentasi yang terjadi pada serat ataupun selulosa, hemiselulosa ya, sumber hijauan pakan yang lainnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke enzim pakan. Nah, enzim eksogen ya, menggunakan enzim seperti silanase, selulase ya untuk membantu memecah serat nantinya di dalam pakan yang kita berikan. Nah, meningkatkan ketersediaan nutrien atau nutrisi nanti karena proses hidrolisis, proses pencernaannya efektif, lebih optimal, ini akan meningkatkan nilai nutrisinya dan meningkatkan performa ternak tentunya ya. Setelah dikelola itu tentunya penyerapan menjadi optimal yang berdampak pada performance dari ternak yang kita pelihara. Yang kelima itu pengelolaan mikroba rumen itu sendiri. Bagaimana manipulasi populasi mikroba? Mengarahkan komunitas mikroba rumen ya, kita arahkan dengan cara memilih mikroba yang lebih efisien dalam proses fermentasi pakan. Hal ini dapat dilakukan melalui seleksi alami ataupun inokulasi dengan mikroba rumen tertentu. Jadi memang sengaja ya kita manipulasi populasi rumen, populasi mikroba yang ada di rumen. Yang berikutnya adalah pengurangan produksi metan ya. Kita tahu kita itu disinyalir ya mengindikasikan bahwa kita mencemari lingkungan. Tetapi dengan strategi atau manipulasi yang baik bisa metan, gas metan itu bisa diturunkan. Jadi inhibitor metanogenesis ya. Jadi menggunakan aditif seperti N3 nitrooksipropanol atau disingkat dengan E3NOP ya, yang dapat mengurangi produksi metan oleh mikroba rumen. Dan ini juga meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang sering dituduhkan ke kita ya. Ya, pintar-pintar kita membuat strategi bagaimana ternak kita itu tidak terlalu banyak menghasilkan gas metan ini. Yang ketujuh, pemberian pakan terfermentasi. Misalnya, kita membuat silase dan haylage ya, memberikan pakan yang telah mengalami fermentasi seperti silase ataupun haylage ya, yang memiliki kualitas dan stabilitas tinggi serta mudah dicerna oleh ternak yang kita pelihara. Jadi dipersiapkan dulu. Misalnya kita mempunyai kelimpahan hijauan pakan, ya kita bikin silase. Bikin silase itu mudah. Memang kita bahas tersendiri nantinya ya, bagaimana kita membuat silase atau pakan silase yang baik. Yang kedelapan itu adalah pengelolaan stres dan kesehatan. Jadi kesejahteraan hewan itu untuk memastikan atau kita harus memastikan lingkungan yang nyaman ya. Ternak itu tidak boleh stres juga ya, dan menjaga kesehatan ternak untuk mendukung fungsi rumen yang optimal. Jadi ternak itu juga makhluk hidup ya, gampang juga terganggu oleh suasana yang bikin stres dan berakibat pada produktivitas ternak kita. Nah, sekarang kita memanage pakan untuk optimalisasi rumen ternak ruminansia. Kita kaji lebih dalam. Jadi, manajemen pakan yang efektif adalah kunci untuk mengoptimalkan fungsi rumen dan meningkatkan produktivitas ternak ruminansia kita. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Yang gitu, yang mudah-mudah saja, nggak usah sulit-sulit. Yang pertama adalah komposisi ransum yang seimbang. Kita buat formulasi ransum yang seimbang. Misalnya sumber serat ya. Penting untuk menjaga aktivitas mikroba rumen dan mencegah gangguan pencernaan seperti asidosis ya. Hijauan yang berkualitas tinggi seperti rumput ya. Rumput nanti kita pilih yang berkualitas ya. Kemudian leguminosa ya.
baik leguminosa yang merambat atau leguminosa pohon, dan silase sebaiknya disertakan dalam ransum yang kita berikan. Itu sebagai sumber hijauan ya. Jadi pakan seimbang ini penting. Nah, di samping sumber hijauan yang berkualitas, tentunya kita memberikan sumber protein. Sumber protein yang berkualitas seperti misalnya bungkil kedelai atau bungkil yang lain ya. Ataupun dari tepung ikan ataupun yang bisa kita kelola sendiri, ada tepung maggot, tepung yang mungkin ada sedikit di sekitar kita ya. Jangan ketergantungan dari yang luar, nantinya impor lagi, misalnya tepung cacing, tepung maggot, tepung jangkrik ya, kita upayakan. Nah, dan itu pemeliharaannya tidak sulit. Nah, di samping itu juga leguminosa pohon ya, kita kembangkan karena mudah ya. Misalnya dari jenis lamtoro ya, ada turi, kita punya banyak ya, dan bagus untuk ditanam di tempat yang memang tanah yang kurang air misalnya ya. Termasuk ada Gliricidia, Sepium, Angsana, ataupun Gamal. Itu semua legium pohon yang potensial, dia masih bisa kita panen saat musim kemarau. Apalagi ya, jadi kita itu kalau bisa diupayakan seperti itu ya. Supaya apa? Ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mikroba rumen dan sintesis protein, termasuk sintesis protein mikroba ya. Jadi kita berharap seperti itu. Kemudian energi, karbohidrat yang mudah dicerna seperti biji-bijian dan konsentrat yang diperlukan untuk menyediakan energi yang cukup bagi ternak dan mikroba rumen. Jadi mineral dan vitamin tentunya yang berikutnya adalah misalnya perlu kita kalsium, misalnya ternak kita, fosfor dan vitamin A, D, E ya, untuk kesehatan rumen dan keseluruhan metabolisme ternak ya, metabolisme di dalam tubuh ternak. Yang berikutnya adalah tentunya pengaturan waktu dan frekuensi pemberian pakan. Nah, konsistensi misalnya memberikan pakan pada waktu yang sama setiap hari untuk menjaga pola fermentasi yang stabil ya, terutama di dalam rumen. Sebetulnya secara metabolisme itu biasanya setiap orang ataupun ternak itu mempunyai jam biologis yang memang kaitannya dengan mikroba, enzim ataupun hormon. Nah, ini yang kita harus buat konsistensi. Kalau memang pemberian pakannya berapa kali nanti ya, jam berapa misalnya ya. Nah, itu berkaitan juga dengan frekuensi. Jadi memberikan pakan berapa kali sehari untuk mencegah fluktuasi pH rumen dan meningkatkan kecernaan. Kemudian seberapa banyak itu juga harus diatur ya. Jadi supaya memang benar sesuai dengan dibutuhkan. Nah, intinya adalah bagaimana kita memformulasi ransum itu sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita pelihara. Yang ketiga, pemberian pakan tambahan, misalnya probiotik ya, mikroba hidup seperti Lactobacillus, Bifidobacterium, dan ragi untuk meningkatkan keseimbangan mikroba di dalam rumen dan meningkatkan kecernaan pakan. Nah, kalau Pak terlalu mahal, misalnya kita bikin ya mol ya, mikroorganisme lokal ya, yang mungkin ya mudah didapatkan, tinggal kita bagaimana memancing mikroorganisme lokal itu supaya menjadi sediaan atau siap dipakai nantinya kalau dibutuhkan ya. Oke. Berikutnya prebiotik, jadi komponen non dicerna seperti frukto-oligosakarida atau FOS ya, dan manan-oligosakarida atau MOS yang mendukung pertumbuhan mikroba yang menguntungkan tentunya. Yang keempat adalah penggunaan buffer dan penyangga, tadi sudah sempat kita bicarakan. Jadi sodium bikarbonat atau magnesium oxide dapat ditambahkan ke dalam ransum untuk menstabilkan pH rumen dan mencegah asidosis ya.
Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang kelima ya, penggunaan enzim eksogen ya, enzim pencerna serat ya seperti selulase dan silanase dapat ditambahkan. Untuk apa? Untuk membantu pemecahan serat dalam pakan dan meningkatkan ketersediaan nutrisi. Nah, yang keenam itu penggunaan pakan terfermentasi. Jadi silase highlights tadi ya, pakan yang telah mengalami fermentasi lebih mudah dicerna dan stabil sehingga dapat meningkatkan efisiensi pencernaan ternak kita. Kemudian jelas ya tadi ya dikuatkan di dalam manajemen pemberian pakan ini atau manajemen pakan ini adalah pengurangan produksi gas metan. Jadi apa yang bisa ditambahkan yaitu aditif anti metanogenik seperti 3 nitro oksipropanol ya 3 nop atau minyak esensial tertentu dapat digunakan untuk mengurangi produksi metan oleh mikroba rumen atau dibuat sedemikian rupa supaya pengeluaran atau pencemaran metan gas metan dari ternak itu melalui proses eruktasi itu bisa kita tekan ya. Nah, kemudian pemantauan dan evaluasi kesehatan rumen. Jadi pemeriksaan kesehatan misalnya melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan ternak termasuk pengukuran pH rumen, pemantauan feses dan evaluasi kondisi tubuh. Kemudian analisis pakan ya secara berkala menganalisis kandungan nutrisi pakan untuk memastikan kualitas dan kecukupan gizi yang diberikan. Yang kesembilan, pengelolaan stres dan kesejahteraan hewan. Ya, lingkungan yang nyaman perlu kita sediakan ya, termasuk tempat yang bersih, bebas stres, tidak dekat dengan keramaian yang memicu mungkin ternak itu menjadi tidak nyaman. Nah, untuk apa? Ya, semuanya untuk mendukung kesehatan rumen dan keseluruhan kondisi ternak yang kita pelihara. Dengan manajemen pakan yang tepat, optimalisasi fungsi rumen dapat dicapai yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan efisiensi pencernaan, produktivitas ternak, dan kesejahteraan hewan itu secara keseluruhan ya. Untuk sementara kita cukupkan ya sharing kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nasrul minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.